Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Denny, SMK 4 Jakarta. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ngoprek amplifier portable untuk membangkitkan kembali dari kematian panjang. Kenapa demikian? Saya kenal persis barang ini tahun-tahun 2010-an lah ya. Ini banyak kita dapat, kita beli, ada yang beli, ada yang bantuan. Banyak sekali barang-barang ini, amplifier portable. Ada di kantor, ada di sekolah ya. Banyak sekali kegunaannya. Amplifier ini jenis portable, bisa dibawa-bawa dan sangat efektif untuk aktivitas di luar seperti kegiatan upacara atau ruangan-ruangan meeting yang selalu berubah ya. Meeting, kemudian rapat, kadang-kadang disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi amplifier ini bisa mobile, bisa dijinjing kayak troli gitu ya. Nah, yang studi kasus kita kali ini adalah jenis Auburn yang U100. Nanti kita review bentuk aslinya. Ini dayanya 45 watt. Itu cukup kencang ya, satu ruangan rapat sih. Isi guru 80-an itu bisa kedengaran sangat jelas ya, pada waktu itu. Alat ini dilengkapi dengan 2-way full range 8 inch speaker di bagian belakangnya ya. Jadi kalau kita lihat, ini depannya, ini belakangnya, ini depannya, ini belakangnya kali ya. Nah, ini ada speaker full range, 2 buah, ada speaker kecil buat treble-nya kayaknya, kemudian di bagian belakang buat vokalnya. Built-in power mixer, jadi dia ada mixer di sini ya. Kemudian ya, mixer ini ngatur input-input yang menggunakan, mengecilkan, mengontrol berbagai macam input seperti tape recorder, mikrofon dan lain-lain. Kemudian built-in auto charger, di sini ada akinya, ada bagian chargernya. External speaker outdoor for optional speaker, di sini ada satu lubang buat menghubungkan ke speaker yang di luar ya, atau mau diperkuat lagi juga bisa, ada satu konektor. Kemudian ada built-in cassette player recorder, di sini ada kaset. Nah, ini yang udah kuno barang ini, kemudian saya tidak akan aktifkan lagi sekarang karena mungkin masih bekerja, tapi nyari kasetnya ini udah setengah mati ya. Kemudian ada wire microphone input, optional handheld mic. Jadi untuk mikrofon biasa ada 2 pilihan, ada jenis mic biasa dan mic yang kondenser ya. Nah, kondenser nanti dia butuh phantom ya. Jadi optional CD amplifier DVD player ini di atas. Nah, kita yang model U100 ini nggak pakai yang atas, kosong ya. Kemudian ada optional digital recorder. Tip recorder ini bisa nge-record dan playback. 2 channel of fixed selected UHF frequency. Ini ada mikrofon buat wirelessnya, bekerja pada jalur UHF FM ya. Kemudian yang bawah adalah wireless mikrofon include. Ini ada mikrofonnya, ada tambahan 2 buah mikrofonnya. Tapi ini udah nggak ada barangnya, entah udah nggak ada kemana ya. Mari kita coba lihat review dulu sebelum kita bongkar rangkaiannya. Oke, hari ini kita mau review amplifier portable merek Auburn Professional Audio System. Ini barang sudah lama sekali ya, rusak, udah nggak fungsi lagi. Padahal ini barang cukup powerful, bisa digunakan di aktivitas outdoor ya. Outdoor, bahkan ini bisa aktif tanpa, nah ini bisa dijinjing kayak troli gitu. Kita lihat dari jauh, ini bisa kayak troli ya. Jadi bisa kita seret-seret tanpa harus pakai power supply karena dia dilengkapi dengan baterai. Jadi ini hanya
cukup ngecas saja, kemudian dia ada batu baterainya. Udah, kita bisa setel kaset di sini. Dia punya kelengkapan buat mic wireless ya. Kemudian untuk mic non wireless pakai kabel. Dia juga bisa punya dua fasilitas buat mic-nya. Bahkan satu ini bisa mic dinamis ya, dengan menggunakan phantom. Di sini ada tombol phantomnya. Kemudian ada line in untuk masukin musik eksternal ya. Kemudian ada pengaturan volume, tone, bass, treble, echo ya. Untuk master volumenya juga ada. Di atas dilengkapi dengan tip. Ini makanya zaman jadul ya. Sekarang barang ini udah nggak kerja lagi karena dia pakai tip recorder ya. Pakai ini AC cordnya masuk sini. Kemudian di depan hanya ada satu speaker aja. Ya, ini cukup praktis ya. Nah, cuman kondisinya ini udah mati ya, mati. Dan untuk membetulkannya ya udah nggak ada gunanya juga. Makanya ini rencananya saya akan coba makeover ulang. Ini udah nggak fungsi lagi, nggak difungsikan lagi karena nyari kasetnya juga udah susah. Kalau mau diganti nanti pakai MP3 player ya. Kemudian baterai ini mahal sekali, batu baterainya bisa 800 ribuan. Jadi ini kita akan coba lumpuhkan nanti batu baterainya. Kita hanya pakai sumber AC. Kalau dihubungkan langsung nggak kerja, mati dia, karena di dalamnya ini ada relay, ada sistem otomatisasi ya. Ketika ada arus listrik, arus listriknya digunakan buat nyalain ampli, sekaligus juga dia akan melakukan pengisian terhadap aki daripada amplifier ini. Dan ketika tidak ada listrik, maka secara full semua sistem ini digerakkan oleh batu baterai yang ada di sini. Karena sistem chargernya, batu baterainya juga sudah lama nggak dipakai, udah rusak ini, maka ini tidak bisa dipakai. Walaupun listrik masuk, ya dia ada relay yang kerja tek gitu, sehingga tidak bisa kita gunakan. Jadi ininya harus bagus dulu, ada tegangan dulu di sini, baru dia bisa dipakai. Nah, oleh sebab itu kita mau coba lumpuhkan, ya. Ini bunyi nih, gitu, nggak bisa dipakai. Kalau cuma hanya listrik saja, karena listrik ini memang sifatnya nggak utama ya, nggak utama. Jadi dia banyak cuman punya power. Di sini ada power, tapi powernya udah khusus buat charger aja gitu. Powernya buat charger. Kan dia bisa ngasilin output keluar tuh 6 volt, bisa kita pakai buat ngecas yang lain. Ya. Jadi kita pengen ini masih bisa dimanfaatkan ya, tapi menggunakan listrik aja gitu. Chargernya udah nggak usah dipakai lagi gitu. Ya, nanti kita akan coba lakukan proses modulasinya, proses kerjanya. Ya, kita akan coba lihat isi dalam jeroannya secara detail. Thank you. Oke, kita mau lihat panel depannya. Nah, ini panel depannya. Di U-Burn ini dalamnya ada batu baterai ya, 2 buah 6 volt kalau nggak salah di seri, jadi dia 12 volt. Ini yang mixer ya, ada tampilan panel mixernya. Dia punya tone dan bass ya, tone bass. Kemudian ada echo, kemudian ada master, semuanya bisa di-on-kan. Ini untuk tip dan saja, tip dan CD-nya saja. Kita punya tip ya untuk volumenya. Ini bisa dikontrol kalau dia diaktifkan kalau nggak salah di sini ya. Jadi switch ini buat ngaktifin si tip recorder. Ini ada keluaran output 6 volt, atau tujuannya ataukah buat ngecas atau apa. Di sini sediain output. Kemudian di sini ada buat line in. Kalau kita memasukkan musik dari eksternal, ini volumenya.
ya. Ini master volume, semuanya besar dan kecil. Ini buat mic 1 dan mic 2. Mic satunya mic biasa, kemudian mic 2-nya adalah bisa pakai kondenser. Kita bisa tekan tombol phantom di sini. Kalau pakai mic biasa ya nggak usah diaktifkan ya, tapi ini memang dari soketnya, colokannya memang buat kondenser mikrofon ya. Kemudian dia ada line in, dan ini ada 2 tombol pengaturan buat speak yang khusus buat vokal dan musik. Dia ada 2 tombol. Nah, di sini AC cord-nya masuk tegangannya, dan ini adalah tombol buat mengaktifkannya. Dan yang uniknya adalah ini AC tidak diputuskan. Jadi saklar ini bukan mutus tegangan AC, tapi ini adalah mengatur kapan dia charge, kapan dia pakai AC sumber gitu. Dan ini adalah tempat fuse ya, si ring holdernya. Kita kembali ke rangkaiannya, ke film tentang rangkaiannya. Oke, ini udah kita bongkar panel depannya. Jadi betul ya, di sini ada aki ya, kita lepas. Kemudian tip ini juga kita udah lepas baut-bautnya. Untuk tip recordernya kita nggak mau pakai, mau ditutup aja, biarkan kosong karena nggak digunakan juga, udah nggak digunakan lagi. Padahal ini keren. Kasetnya udah nggak ada ya, susah carinya. Jadi kita kemungkinan nggak mau pakai ini. Ini kabelnya nih, kabel powernya sama input output buat record dan playbacknya ya. Di atas ini memang kosong, nggak ada isinya apa-apa. Ini untuk mic wireless, kita masih mau gunakan pakai. Nah, ini kita lumpuhkan saja ya. Jadi batu baterainya kita nggak pakai, berat. Baterainya juga udah rusak atau kosong ya. Nah, kita juga udah bongkar isi dalamnya. Speakernya udah kita copotin. Ini dia bagian dalamnya. Nah, kita coba. Ya, ini dia. Isi dalamnya. Ini wireless ya. Dalamnya dia ada antena 2 kiri kanan. Kemudian ini adalah modul tune controlnya ya. Ini modul power ampli-nya. Power ampli-nya rusak ya. Rusak juga nih, nggak kerja. Kita bisa ada suara, kemungkinan IC power. Ini trafo toroidalnya. Ya, kita coba bongkar isi dalam powernya itu. Ya. Oke, kita buka bagian powernya. Dari buka? Hah? Kita taruh sana. Taruh di kardusnya aja. Jelaskan isi dalamnya ya. Jadi ini kalau kita coba lihat dalam, ini adalah toroid dari trafo toroid ya. Kemudian dia menghasilkan 3 buah sumber tegangan AC ya. Jadi
masukannya AC ini dua kabel ini, masukannya 220 voltnya ya. Kemudian keluarannya dia ada 3 kabel, ada kuning, hijau, dan merah ya. Ini kuning, hijau, dan biru. Yang pertama yang kuning ini tegangannya 27 volt. 27 volt. Ini yang nanti akan menjadi supply tegangan yang kita mau coba matikan akinya. Kemudian ini nanti amplifiernya hidup dari sini ya. Kemudian ini ada 17 volt yang warna hijau. Nah ini sebetulnya yang kita mau lumpuhkan nanti 17 volt ini AC ya, masuk ke dalam rangkaian, ke rangkaian chargernya ya. Kemudian ini tegangannya 42 volt yang biru. Ini tujuannya adalah buat memberikan tegangan ke rangkaian preamp mikrofon, terutama untuk tegangan phantom, untuk mikrofon kondenser ya. Dia butuh tegangan ini ada 3 tegangan yang dari transformator. Kemudian kabel-kabelnya ini untuk nanti masuk ke urusan charger juga ini untuk charger untuk dari listrik dan chargernya. Kemudian ini adalah input keluar input buat power amplifier dari preamp ya. Input dari preamp datangnya dari panel-panel depan sana. Ada input mikrofon, ada input ya mic 1, mic 2 ya kondenser. Kemudian input dari wireless mic atau input dari tape recorder ini. Nanti kita udah tidak kita aktifkan lagi ya. Nah sekarang kita lihat apa modifikasi yang udah saya coba lakukan di power amplifier ini. Kalau kita coba perhatikan ya, nanti kita coba bongkar lagi detail isi dalamnya. Ini kelihatan powernya. Ini saya jelasin dulu begini ya. Oke, kita sekarang coba bahas teorinya sedikit. Ini adalah diagram bloknya daripada portable amplifier kita. Kalau kita bongkar isi dalamnya, dia ada satu main modul. Main modul ini isinya adalah power ampli dan rangkaian charger. Ya, kemudian outputnya bisa dihubungkan ke loudspeaker langsung. Dia mendapat masukan input dari satu buah trafo toroid. Ini langsung masuk colokan AC. Jadi saya katakan tadi dari colokan AC di sini langsung masuk ke trafo. Switch ini adanya di luar. Jadi dia control switch, ada modul switch, ya kemudian ada aki masuk, ya. Aki masuk kontrol, toroid masuk. Kemudian modul ini terhubung dengan modul lainnya, ada preamp dan tune control. Di sini masukkan buat mic, ya, mic kondenser, mic dinamik ya, atau wireless juga ada. Kemudian ada tip, auxiliary dan lain-lain masuk ke dalam tune control. Modul tune control panelnya ini ada di depan yang seperti ini. Ini adalah panel tune controlnya. Ya. Kemudian di dalam rangkaiannya kalau kita coba identifikasi, dalamnya ada kumpulan relay switch, kemudian tegangan AC 27 volt. Ini ada 3 kabel dari toroid, ada 3 pasang. Isinya yang satu AC 27 volt, kemudian ada AC 17 volt, ada AC 42 volt. Masing-masing dia masuk ke dalam rangkaian penyearah. Dan di dalamnya tuh ada rangkaiannya ada terdapat 3 diode bridge. Pertama juga saya agak kaget. Tapi begitu saya coba telusuri, oh ternyata yang 27 itu nanti kebutuhannya buat IC power di sini. Dia gunakan IC LM383688T 3886 ya T. Dia dibikin bridge ya, ada 2. Saya pikir tadi kiri dan kanan atau mungkin satu buat eksternal. Ternyata dia ini dibuat secara bridge ya.
Kemudian ada lagi IC, ada lagi kabel yang hijau ini saya coba telusuri setelah masuk penyiaran, dia masuk ke rangkaian LM393. Begitu kita cek datanya, ternyata IC LM393 itu adalah berupa rangkaian komparator. Ini rangkaian komparator penting untuk menggerakkan relay ketika akan melakukan proses pengisian daripada aki. Jadi manakala tegangan aki ini berkurang dari semestinya, rangkaian LM393 ini bekerja dengan suplai tegangan 17 volt ini untuk mengaktifkan relay switch supaya akinya dilakukan proses pengisian akinya. Kemudian ada satu kabel yang biru dari transformatornya 42 volt. Begitu saya coba telusuri, masuk lagi ke rangkaian penyiarah di bagian atas ya. Kemudian dia ngasilin tegangan 42 volt, keluarnya ada kabel masuk kembali ke tube kontrol, dia masuk ke dalam switch yang phantom di sini. Ada switch phantom di sini. Oh, jadi berarti untuk aktifkan ketika kita menggunakan mikrofon yang dinamis. Ya, outputnya bisa diambil dari speaker. Nah, inilah persoalannya adalah ketika kita coba betulkan, kita mencoba mereparasi atau menyalakan, karena ini barang udah lama, makanya judulnya cukup kontrol bangkit dari kematian panjang, karena ini barang udah di gudang, udah nggak bisa hidup, ya barangnya udah nggak hidup, dinyalain. Ketika pertama kita nyalakan pakai listrik, tidak ada reaksi sama sekali, yang ada cuma ketok di dalam itu seperti ada relay yang bekerja tidak menentu. Nah, ini dapat dipastikan bahwa aki di sini dalam kondisi yang rusak ya. Nah, karena akinya mahal sekali, maka saya lakukan beberapa modifikasi terhadap main modulnya. Ya, ini main modulnya. Ini tadinya di sini ada relay 1, 2, 3 dan 4 ada relay ya. Dia punya ketek itu saya nggak ngambil resiko, dia babat langsung saya coba buang relaynya. Nah, kemudian panel switchnya ini, switchnya ini tadi saya katakan switch ini bukan buat meng-on off hubungan. Biasanya switch ini memutus tegangan AC, tapi yang ada panel switch ini ternyata buat mengontrol kerjanya relay. Makanya ini juga harus saya lumpuhkan. Di sini ada konektor buat switchnya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagiannya, ini konektor dari preamp ya. Kemudian ini modul switch yang tadi yang saya katakan, dia tidak memutus sumber AC tapi memutus dia mengontrol, modul switch ini mengontrol relay ini supaya dia melakukan proses pengisian bahkan secara otomatis ya. Nah, jadi ini agak yang bikin gitu kacau itu adalah relay ini. Ada 3 kabel konektor di sini yang buat ke trafo, ada yellow itu isinya 27 volt, ada green isinya 17, ada blue isinya 43. Ini adalah konektor buat akinya, ini juga konektor buat rangkaian charger. Kalau kita coba indikasikan daripada rangkaian ini, saya katakan tadi di dalamnya tidak kurang dari 3 buah rangkaian penyiarah. Penyiar pertama itu yang 27 volt buat ke ampli, penyiarah kedua yang 17 volt buat ke rangkaian charger, kemudian penyiarah yang ketiga adalah buat rangkaian phantom. Kalau kita kembali ke rangkaian ini, masukkan aki ini jadi kontrol oleh relay seperti ini. Jadi ketika ada akinya sehat, tegangan suplai itu diputuskan, tidak ada tegangan AC ya, maka rangkaian ini bekerja dengan aki ya, dari aki. Nah, ini dikontrol oleh switch ini gitu ya. Nah, ketika dideteksi aki ini sudah soak, maka dipindahkan. Nah, ketika masukkan AC digunakan buat melakukan pengisian batu baterai aki keringnya itu. Nah, adaptornya tadi ada 3. Jadi yang kelihatan di atas ini dioda bridge hanya 1. Ini yang dari blue 42 volt itu masuk ke dioda ini, dioda bridge penyiarah, kemudian diratakan oleh C, ada dibantu oleh ada IC dioda di sini. Nah, ada kontrolnya, ada IC powernya juga ngatur arus dari ini. Nanti ada kabel ke sini, kabelnya ini menuju ke rangkaian phantom ya. Jadi ini adalah satu dayang pertama adalah buat phantom. Kemudian adaptor yang kedua
yang dari yellow ini, dioda bridge-nya ada di sini, ada di bawah nggak kelihatan. Kemudian disearahkan oleh C ini, dari C inilah kemudian diturunin juga, jadi ada 12 volt di sini, 7812 ya. Nanti dihubungkan ke rangkaian preamp buat candu dayanya, 2 buah 7812 telah disearahkan oleh dioda yang kedua ya. Jadi yang pertama ini yang biru yang buat ke mikrofon kondenser, yang kedua adalah yang yellow, kemudian yang ketiga yang green ini di bawah juga ada dioda bridge ya. Sepertinya difilter oleh 2 buah kapasitor ini. Untuk ini kapasitor ini ada satu dioda lagi, jadi penyerahnya ada 3 ya. Untuk mengendalikan rangkaian charger ini, jadi kalau kita lihat ini ada 7812 ya, ini transistor MOSFET untuk penguat arus pengisian daripada aki ini, dikontrol oleh 2 buah relay. Ini rangkaian chargernya, ini rangkaian power ampli-nya ya. Ini kalau kita coba lihat di sini 2 buah IC power tertanam di balik, dipasang di heatsink ya, LM3886, dan ini adalah power amplifier-nya 42 watt ya. Nah kemudian 45 watt ya, dia double dibikin bridge. Kalau yang ini LM393 ini, begitu kita lihat datanya, ternyata dia bekerja sebagai rangkaian komparator. Jadi modifikasi yang kita lakukan itu adalah mencoba melepaskan semua relay ini. Tanpa relay ini dilepas, rangkaian nggak bisa, karena kita mau lumpuhkan akinya, kita nggak mau pakai aki, kita pengen modul ini betul-betul digerakkan oleh sumber AC aja ya. Nah apa yang saya lakukan ya, saya dengan melepaskan ini saya nggak jumper, tapi relay kedua saya jumper di kedua-duanya, karena ini tegangan 1 buat ngaktifin power ampli, 1 buat ngaktifin yang tune control tegangan di sini juga. Jadi dia ada 2 jumper di sini. Kemudian ini sebetulnya saya nggak tahu ini hubungannya ke speaker atau protektor atau apa, tapi udah kadung saya congkel ya, udah saya jumper juga ya. Saya kasih jumper juga di sini, untuk ini 2 jumper di bagian powernya, 2 jumper di output speaker, dan 2 buah relay saya coba lepaskan. Lebih terlihat kakinya serem gitu loh ya. Oke. Nah ini dia. Jadi di power ampli ini ya, kalau saya coba jelaskan lebih detailnya, bisa di zoom nggak ya? Ini saya udah lakukan proses modifikasi ya daripada amplifier ini. Yang modifikasi yang saya lakukan, kalau kita coba indikasi apa, kita coba identifikasi ya blok-blok yang ada di sini. Ini IC 7812, kemudian di sini ada 2 buah IC LM393. Ini rangkaian komparator. Kemudian masukannya tadi dari yang sini ya. Ini tadi dari switch panel switch depan. Kemudian ini adalah konektor buat yellow. Sini yellow. Kemudian ini green. Ya, ini blue ya. Nah, blue-nya itu yang 42 volt dari sini. Ini langsung masuk, ada dioda bridge di pinggir sini. Kalau ditelusurin ternyata dia ada dioda bridge di sini. Kemudian dia searahkan dari searahkan dioda ini difilter oleh kapasitor di sini, menghasilkan 2 kabel di sini. Nah, ini adalah kabel buat menghubungkan ke phantom ya, ke mikrofon phantomnya. Jadi ini tegangannya adalah sekitar 42 volt ya dari yang biru. Dioda bridge ada 4, ada 3 ya. Ini dioda bridge 1, 2 ada di bawah. Nanti kita coba bongkar. Ini kaki-kakinya dioda bridge ya. Ini bridge yang utama.
diambil dari yang warna yellow dari sini. Ya, yang paling pinggir ini yellow, masuk dioda bridge di bawah. Ya, di bawah ini adalah kapasitor filter buat power ampli. Power amplinya mana ada di sini. Ini 2 buah IC power ampli. Kebetulan jebol power amplinya. Nanti saya coba udah dibelikan spare partnya, saya coba jelasin. Ini 2 buah regulator 7812, dua-duanya 7812. Ini nampaknya nanti dibutuhkan buat tegangan yang diberikan ke preamp ya. Jadi melalui konektor di sini dia dapat input dari preamp ya, untuk dikuatkan oleh power ampli. Dan ini ada catu daya juga yang diberikan ke bagian preamp. Jadi kalau kita identifikasi ya, kita mau lumpuhkan karena kita nggak mau menggunakan ini. Kalau pertama dinyalakan, dia langsung relaynya ini bekerja karena saya copot akinya ya, karena akinya nggak mau digunakan. Maka cara saya bagaimana melumpuhkan bagian chargernya. Jadi saya copotin relay 2 buah relay di sini. Tadinya di sini ada relay 2, saya lepaskan. Kemudian di sini ada 1 relay buat powernya, ngatur supply dari sumber supply dari yang 2 ini dari batu baterai nih, ya, dari batu baterai atau dari trafo. Nah ini diatur powernya ini melalui ada relay sini. Relay sini juga saya udah copot. Nah kemudian yang ketiga adalah relay buat speaker, ya. Nah speakernya juga mungkin ini sebetulnya protektor atau bagaimana, tapi saya udah kadung, saya lepas, udah saya bebasin aja, nggak masalah ya. Jadi ini ada 2 titik di sini untuk kabel speaker. Yang menarik adalah IC ini yang digunakan adalah untuk powernya IC LM3866 sorry, LM3866. Ini bisa sampai 42 watt atau 50 watt. Nanti kan kita coba lihat detail IC-nya ya. Nah kita mau coba bongkar melihat bagian bawah karena ini juga saya mau ganti powernya. Jadi cukup kita membuka 4 baut di sini. Ya. Ada 4 baut, 1, 2. Oke, ini udah bisa kebongkar semua. Iya, ini casingnya kita bisa pinggirin. Ini bagian dalamnya ya. Ini ada 3 komponen di bawah. Ini bridge ya. Ini bridge semua nih. Ini 1 dioda bridge, 1 dioda bridge. Ini dioda bridge yang utama. Dioda bridge utamanya ini. Ya, ini yang dari kabel kuning trafo tadi, ya, kabel kuning trafo sini masuk ke dioda bridge di sini, ya, disarain, kemudian diratakan oleh kapasitor yang besar ini, nilainya 82.000. Nanti ini untuk mensuplai 2 buah IC power ini. Ini yang jebol, IC-nya yang jebol, kita mau ganti. IC-nya kalau dilihat ini dia. Ya. Ini IC powernya ya, 2 buah. Nah hebatnya IC power ini ternyata dia dihubungkan secara bridge ya. Ini transistor buat penguat arus buat Phantom. Ya, tegangan yang 42 volt tadi dari sini ya, yang dari sini
tegangannya masuk di sini 42 volt AC, kemudian diarahkan oleh kapasitor ini, kemudian di filter oleh filter ini masuk ke dalam konektor ini akan masuk. Oke, kita mau coba bongkar IC ini karena ini mau kita ganti ya, sepatnya udah kita beli. Ini saya udah beli IC-nya, lumayan mahal ya. IC-nya satunya 65.000. Mau ganti aja langsung dua-duanya. Ini IC-nya kelihatan nggak? Bisa difokusin. LM388T. Oke. Proses lepasnya nggak usah lihat ini ya. Enggak. Kalau kita sedot, kita pasang. Kelihatan. Lumayan susah juga ya. Ini udah dilepas. Ini IC yang lamanya nih. Ya. Ini yang udah dicopot, rusak. Ini yang udah diproses ganti ya, pasang. Tinggal dipasangin silikon grease ya. Ini baru kita pasang ke heatsink. Kita coba. Oke, akhirnya kita tes pakai gitar aja ya. Stop, beres, finish. Baik, itu tadi pengalaman kita menghidupkan kembali barang yang